Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Jamaah sholat subuh masjid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan lagi kajian belajar menerjemah Al-Quran yang diasuh oleh Ustaz Nawawi, di mana kita sudah libur kurang lebih 2,5 bulan, tidak ada kegiatan sehingga kita melanjutkan kembali. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, perlu kami beritahu pula bahwa sebelum kajian ini kita mulai perlu kami sampaikan bahwa insya Allah nanti sore ada KJM, yaitu kajian Jumat malam. Waktunya ba'dal maghrib, didahului sholat maghrib bersama-sama di masjid kita dengan pemateri yaitu Ustadz Saleh Derhem dari Surabaya. Untuk itu kami mohon kepada seluruh jamaah untuk bisa mengikuti kajian tersebut manakala tidak ada udzur, dan kami mohon pula untuk memberitahukan kepada sanak saudara, tetangga ataupun keluarga untuk mengajak kajian Jumat malam tersebut, sehingga apa yang kita belajar di Harayan bisa menambah ilmu. Kemudian nanti sholat Jumat akan kita laksanakan yaitu dengan khotib Ustadz Umar Bagasi dari Malang. Kemudian perlu kami beritahu pula bahwa insya Allah nanti kajian ini akan kita lanjutkan. Tidak tahu nanti jadwalnya gimana, yang penting kita ada kajian pada BMQ atau belajar menerjemah Al-Quran. Demikian perlu kami beritahu pula bahwa selama vakum tidak ada kegiatan. Mohon maaf apabila masih perlu kita sesuaikan dengan jadwal masjid dan jadwal ustadznya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oh iya. Perlu kami beritahu bahwa kami mohon seluruh jamaah ya, mengambil posisi di depan, maksud kami di dalam masjid ya, sehingga kita lebih fokus. Itu permintaan kami dan permintaan Ustadz. Ya, kami mohon sekali lagi, kalau belajar dengan tatap muka itu lebih baik langsung daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya. Kami mohon sekali lagi bapak-bapak, ya, ibu untuk masuk ke dalam masjid saja. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut, tidak usah sungkan-sungkan. Masuk aja. Ya. Insya Allah lebih afdal. Ya. Demikian kalimat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, karena ini pertemuan pertama setelah libur Lebaran, libur puasa dan Lebaran, ya, saya secara pribadi barangkali selama saya berinteraksi dengan panjenengan ada kesalahan, baik salah ucap ataupun salah sikap, mohon dibukakan pintu maaf. Ya. Kita kosong-kosong lagi ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai proses menterjemah, untuk menyemarakkan suasana dan supaya materinya kita juga tidak lupa, ya, kita nyanyikan kembali materi-materi kita. Ya. Silakan kita mulai dari awal, dari huruf. Buka buku Kaukaban. Ya. Buku Kaukaban, huruf yang ada artinya kita nyanyikan kembali. Ya. Baik, kita mulai ya.
Kolom 1. Saudaranya Bijarin. Lagunya 2, 3. Bidengan ka seperti lila untuk ila kepada. Bidengan ka seperti lila untuk ila kepada. Ala di atas mindari, fi di dalam andari, hatta sehingga bitawademi, hatta sehingga bitawademi. Kolom 2. Saudaranya kana rafa'u nasaba. Lagunya 2, 3. Kana adalah, laisa tiada bukan. Kana adalah, laisa tiada bukan. Kolom 3. Saudaranya inna nasoba rafa'u. Lagunya 2, 3. Indah sesungguhnya, anna sesungguhnya, indah sesungguhnya, anna sesungguhnya. Ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga supaya, laita andaikan. Kolom 4. Saudaranya la nasoba lin nakiro. Lagunya 2, 3. La tidak ada, la tidak ada, la nasoba lin nakiro. La tidak ada, la tidak ada, la nasoba lin nakiro. Kolom 5. Saudaranya illa nasoba lil mustathna. Lagunya 2, 3. Illa, 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 illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa nasoba lil mustathna. Kolom 6. Saudaranya ya nasoba lil mudhaf. Lagunya 2, 3. Ya 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 hai wahai, ya 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 hai, ya 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 hai wahai,
ya nasaba lil mudha. Kolom 7. Saudaranya ya nida, lagunya 2, 3. Ya nida panggilan, ya nida panggilan, ya ayyuha wahai, ya ayatuha wahai. Kolom 8. Saudaranya ayyanusiba, lagunya 2, 3. An hendaknya lan tidak akan, idzan kalau demikian. An hendaknya lan tidak akan, idzan kalau demikian. Kai supaya, li supaya, kai supaya, li supaya, kata hingga. Kolom 9. Saudaranya la tajzum, lagunya 2, 3. La 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 janganlah, la 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 janganlah, la 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 janganlah, la 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 tajazum. Kolom 10. Saudaranya lam yajzum, lagunya 2, 3. Lam lamma tidak, liwal falandaklah, lam lamma tidak, liwal falandaklah. Kolom 11. Saudaranya asyartu, lagunya 2, 3. In jika mana siapa, maapa, maapa. In jika mana siapa, maapa, maapa. Aina ma kemanapun, khaithuma dimanapun, mahma artinya bagaimanapun. Kolom 12. Saudaranya al-istithna, lagunya 2, 3. Illa kecuali, Allah hendaknya janganlah. Illa kecuali, Allah hendaknya janganlah. Allah artinya sekali-kali janganlah.
Kalla artinya sekali-kali janganlah. Kolom 13. Saudaranya al-atfu. Lagunya 2, 3. Wadan au atau famaka ammata wa ma adapun thumma kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi wadan awatau famaka ammata wa ma adapun thumma kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi. Baik, cukup untuk kolom 14 dan selanjutnya insyaallah pada 2 pekan yang akan datang ya, kita lanjutkan. Baik, sekarang kita baca sama-sama. Saya baca Arabnya, jenengan baca Indonesianya, karena belum ada yang diberi tugas ya. Kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca ayat surat Ali Imran ayat 14 sampai ayat 17 ya. Ali Imran berarti halaman 51 ya, halaman 51 Ali Imran ayat 14 sampai ayat 17. Nanti ayat baru hari ini adalah ayat 18 ya. Ya. Ngaten nggih, ngaten nggih. Ya, ya. Baik, kita baca. Saya baca Arabnya, jenengan baca Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Zuyyina apa? Dijadikan indah ya. Ya. Dijadikan terasa indah ya. Atau ada terjemah yang simpel, zuyyina dihiasi bisa juga ya. Kemudian li bagi anasi manusia, hubbu kecintaan ya, asyahawati syahwat-syahwat, min dari an-nisa'i para wanita, wa dan albanina anak-anak, wa dan al-qanadiri harta benda yang banyak, al-muqantarati yang berlimpah, min dari az-zahabi emas, wa dan al-fiddati perak, wa dan al-khayli kuda, al-musawwamati yang bagus atau yang pilihan, wa dan al-an'ami binatang ternak, wa dan al-harthi ladang. Dzalika itu mata'u kesenangan, al-hayati kehidupan, ad-dunya dunia, wa dan Allahu Allah, inda di sisi, hu-nya husnu sebaik-baik, al-ma'abi tepat kembali. Qul katakanlah ya, apakah ya, unabbi'u aku biarkan, kum kalian, bi dengan, khairin lebih baik, min
dari dzalikum itu, li bagi alladzina orang-orang yang ittaqau mereka bertakwa, inda di sisi Rabbi Tuhan him mereka, jannatun surga ya, tajri yang mengalir, min dari, tahti di bawah, hanya, al anharu sungai-sungai, khalidina orang-orang yang kekal, fi di dalam, hanya, wa dan azwajun pasangan-pasangan, mutahharatun yang disucikan, wa dan ridwanun keridhaan, min dari Allahi Allah, wa dan Allahu Allah, basirun maha melihat, bi dengan al-ibadi hamba-hambanya, alladzina orang-orang yang yakuluna mereka berkata, Robba wahai Tuhan na kami, inna sesungguhnya na kami, amanna kami telah beriman, fa maka ighfir ampunilah, la bagi na kami, dzunuba dosa-dosa na kami, wa dan dilindungilah na kami. Jadi ki saja itu sudah satu kalimat ya, dilindungilah na kami. Kalau bentuk jamaknya itu adalah ku, kan ada ku anfusakum, nah itu jamak, ku kalian lindungilah kan gitu. Kalau di itu bentuk tunggal ya, dilindungilah na kami, azaba siksa ya, annari api neraka ya, as-sabirina orang-orang yang sabar, wa dan as-sadiqina orang-orang yang benar ya, wa dan al-qanitina orang-orang yang taat, wa dan al-munfiqina orang-orang yang berinfak, wa dan al-mustaghfirina orang-orang yang mohon ampunan, bi dengan al-ashari waktu sahur. Baik, itu ayat terakhir yang dulu kita bahas. Sekarang kita ke ayat yang baru ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Syahida Allahu anna hu la ilaha illa huwa wa al malaikatu wa ulu al ilmi
Qaiman bi al-qisti la ilaha illa huwa al-azizu al-hakimu. Ya. Inna ad-dina inda Allahi al-islamu wa ma ikhtalafa alladzina utu al-kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'u al-hisabi fa in hajju ka fa qul aslamtu wajhi ya li Allahi wa man ittaba'a ni wa qul li alladzina utu al-kitab wa al-ummiyina aslamtum fa in aslamu fa qad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma ala ka al-balaghu wa Allahu basirun bi al-ibadi. Ya. Baik, kita terjemahkan. Syahida artinya itu bersaksi. Ya. Syahida bersaksi. Siapa yang bersaksi? Allahu Allah. Anna sesungguhnya hudia la tidak ada ya ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia, dianya itu dia ke Allah ya, wa dan al malaikatu para malaikat ya, wa dan ulu orang-orang yang mempunyai, ulu orang-orang yang mempunyai, al ilmi ilmu, qaiman yang menegakkan, bi dengan al qisdi keadilan, la tidak ada ilaha Tuhan illa
kecuali huwa dia Allah Al-Azizu maha perkasa, Al-Hakimu maha bijaksana. Ya. Inna sesungguhnya ad-dina agama inda di sisi Allahi Allah al-islamu Islam wa dan ma tidak ya ma tidak ikhtalafa berselisih atau berbeda pendapat ikhtalafa berselisih ya alladzina orang-orang yang mereka diberi al-kitab kitab illa kecuali min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'a dia telah datang hum mereka al ilmu ilmu baghyan karena dengki baghyan karena dengki baina di antara hum mereka wa dan man siapa yang yakfur dia ingkar bi dengan ayat-ayat Allahi Allah fa maka inna sesungguhnya Allah sari'u amat cepat al-hisabi perhitungannya sari'u amat cepat al-hisabi perhitungannya fa maka in jika haju mereka mendebat kamunya ini yang dimaksud Muhammad Rasulullah SAW ya. Kamu fa maka qul katakanlah aslamtu aku menyerahkan wajhi wajah ya aku wajhi wajah ya aku dalam kurung diriku ya. Jadi wajhiya itu terjemah bebasnya diriku aku serahkan diriku ya. Li kepada Allahi Allah wa dan man orang ittaba'a dia mengikuti ni aku kan ada di bab domir kan iyani aku nakami iyani artinya aku ya. Seperti wajhiya ya aku ya. Ni juga artinya aku ya. Kemudian wa dan qul katakanlah li kepada alladzina orang-orang yang mereka diberi
al-kitaba kitab, wa dan al-ummiyina orang-orang yang buta huruf, wa dan al-ummiyina orang-orang yang buta huruf, dalam kurung yang tidak diberi kitab. Maksudnya ummiyin ini orang yang tidak diberi kitab ya. Al-ummiyina orang-orang yang buta huruf dalam kurung yang tidak diberi kitab ya. Apakah aslamtum kalian berserah diri? Apakah aslamtum kalian berserah diri? Famaka in jika aslamu mereka berserah diri, famaka qad sungguh ihtadau mereka telah mendapatkan petunjuk. Ihtadau mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa dan in jika tawallau mereka berpaling, tawallau mereka berpaling ya. Famaka inna sesungguhnya ma apa yang ala di atas kamu al balaghu menyampaikan kebenaran, al balaghu menyampaikan kebenaran. Wa dan Allahu Allah basirun maha melihat bi dengan al ibadi hamba-hamba. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat ini ada 3 ayat yang kita baca ya. Ini berisi beberapa hal. Yang pertama tentang syahadat tauhid ya. Persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang harus kita sembah. Yang bersaksi itu pertama Allah sendiri ya. Allah memberikan kesaksian. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi ya, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar, yang berhak disembah illa huwa kecuali dia Allah ya. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ya. Dan para malaikat serta orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, yaitu sama dengan Allah ya. Allah adalah qa'iman bil qist yang menegakkan keadilan. Ya, jadi di ayat yang nomor 18 ini ya berisi tentang syahadat tauhid ya. Persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan kesaksian pertama adalah Allah, yang kedua adalah para malaikat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu gitu ya. Makanya kita harus berilmu ya agar betul-betul bisa ya betul-betul bisa meyakini dan mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati, yang tidak boleh kita langgar larangannya, tempat kita bergantung, tempat kita memohon dan seterusnya. Kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita memiliki pengetahuan, memiliki ilmu ya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, gampang menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Menduakan itu syirik ya, gitu ya. Kenapa ada orang syirik kepada Allah, menduakan Allah? Ya karena dia tidak memiliki pengetahuan, ya, tidak memiliki ilmu. Ya. Makanya di sini kita harus terus belajar, terus mencari ilmu, ya, agar kita betul-betul bisa mengimani Allah dengan iman yang benar, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini ada juga satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu qaiman bil qist, yang menegakkan keadilan, ya, dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Jadi ketika ada orang, ya, masuk surga atau masuk neraka, ya, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memutuskan segala urusan dengan adil, tidak pilih kasih, ya. Semuanya diberlakukan sama, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah menegaskan kepada kita, ya, mohon maaf, ya, ini Allah yang mengatakan, bukan saya, bukan panjenengan, bukan kita, ya. Soalnya kadang-kadang kalimat yang selanjutnya ini, ya, suka ada yang menggugat. Jangan suka klaim-klaiman kebenaran, menganggap paling benar, menganggap yang lain salah dalam masalah agama, ya. Ini Allah sendiri yang mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, ya, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Ini berita dari Allah, pernyataan dari Allah, ya. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam, ya. Mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita memahami ini, kita membaca ini, perlu dipahami bukan dalam rangka menyalahkan yang lain, tetapi dalam rangka kembali meyakinkan diri kita, ya, bahwa agama yang kita anut ini memang agama yang benar seperti yang Allah firmankan di dalam ayat ini, ya. Nah, adapun kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama, ya, semua agama itu benar, ya, ya, itu tidak tepat, ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan di sini, ya, bahwa agama di sisi Allah yang diridhoi hanyalah agama Islam, gitu, ya. Kalau panjenengan pernah melihat, itu kan sudah ada penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, gitu, ya, terkait dengan pernyataan orang yang mengatakan semua agama itu sama. Jadi perlu dipahami, ya, yang namanya agama itu memiliki 3 konsepsi, ya. Agama itu, ya, ada 3 konsep dalam agama itu. Ada konsepsi akidah, konsepsi ibadah, konsepsi muamalah, ya. Jadi dalam agama itu ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ya. Yang mengatakan semua agama itu sama hanya dalam satu sisi, yaitu muamalah. Muamalah itu interaksi dengan sesama manusia. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan, harus akur dengan orang, tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling menyakiti, saling menolong. Itu dalam muamalah, konsepsi muamalah, pergaulan, interaksi sesama manusia. Tapi apakah dalam konsepsi akidah kita sama dengan mereka? Kan tidak, ya. Tuhannya saja beda, kan begitu, ya. Dalam menyebutkannya beda, dalam penjelasannya beda. Yang kedua, dalam konsepsi ibadah, apakah ibadah kita dengan mereka sama? Tidak, kan begitu, ya. Cara ibadahnya beda, bentuk ibadahnya juga beda. Yang sama itu hanya dalam satu sisi, konsepsi muamalah, interaksi sesama manusia, semuanya mengajarkan hal yang sama. Tidak ada agama yang menyuruh menyakiti orang lain, mendolimi orang lain. Sekalipun kita melihat di India umat Islam didolimi, di Cina orang Islam didolimi, dan di belahan bumi yang lain banyak juga yang didolimi. Padahal sebetulnya ajaran agama itu seharusnya interaksi dengan sesama manusia itu harus
Sama, harus baik ya. Tidak boleh ada yang saling menyakiti dan saling menzalimi. Baik, ya. Ini Allah yang mengatakan ya, bukan kita. Inna dina indallahi al-Islam. Kemudian dalam ayat selanjutnya lebih dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sebelum membahas ayat itu ada penjelasan tambahan nanti dalam Ali Imran ayat 85. Belum kita bahas ya ayatnya, tapi saya kasih penjelasannya dulu karena dalam tafsirnya dijelaskan begitu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah yang benar adalah Islam. Makanya dalam Ali Imran ayat 85 Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama ghairul islami selain agama Islam, falayuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Itu Al-Quran yang mengatakan. Kita bisa baca dalam Ali Imran ayat 85. Ya, Ali Imran 85 mengatakan begitu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima, kata Allah. Gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke ayat yang kita bahas saat ini. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Kata Allah, ya. Tidaklah orang-orang yang telah diberi Alkitab berselisih kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ahlul kitab, orang yang diberi kitab, itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka berselisih ya, tentang agama, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian tidak beriman seperti halnya kita ya. Itu justru terjadi setelah mereka mengetahui kebenaran itu. Ya, di sini dikatakan mereka berselisih ya justru setelah ja'ahumul ilm ya, pengetahuan telah datang kepada mereka. Artinya sebetulnya di dalam kitab suci mereka itu sudah ada, sudah disebutkan tentang nanti di akhir zaman akan ada nabi terakhir namanya Muhammad ya. Dengan agama baru namanya Islam, kitab suci baru namanya Al-Quran ya. Dan mereka berjanji dulu, nenek moyang mereka berjanji akan beriman. Kalau saatnya datang mereka akan beriman. Tetapi kemudian mereka tidak membuktikan janjinya. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak mau beriman? Mereka berselisih tentang hal itu. Baghyan, karena kedengkian. Ya. Dulu pernah kita ceritakan bahwa bapak para nabi itu yang dikenal adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan begitu ya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, kemudian Yakub, ya. Nabi Ishak, ya. Ismail, mohon maaf ya. Ismail, Ishak, kan begitu ya. Ya. Nah, kemudian Nabi Ishak punya anak Yakub, ya. Nabi Yakub punya anak 12, ya. Nah, dari 12 ini ada yang namanya Yehuda atau dikenal dengan hari yang menjadi Yahudi, kan begitu ya. Nah, dari jalur Nabi Yakub ini banyak sekali para nabi. Nah, mereka berharap nabi-nabi itu semuanya dari keturunan Bani Israel. Ingat, Israel itu maknanya Abdullah. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Jadi sebetulnya kalau ngelihat Israelnya itu maknanya bagus, yaitu hamba Allah, gitu ya. Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Ya. Tetapi kalau sekarang
nama dan istilah itu sudah digunakan untuk orang-orang Yahudi ya. Bukan lagi kepada keturunan Nabi Yakub yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka maunya nabi-nabi itu dari jalur Yakub ini, Ishak Yakub kan begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan mereka dengan cara memberikan sesuatu tidak seperti yang mereka inginkan. Nabi terakhir justru lahir dari jalur Ismail. Nah, gitu ya. Tidak dari jalur Ishak Yakub, tapi dari jalur Ismail. Allah menguji, memberikan sesuatu tidak seperti yang mereka inginkan. Ya. Ternyata mereka tidak mau, baghyan. Mereka dengki, mereka iri. Kenapa nabinya dari jalur Ismail bukan dari jalur Ishak Yakub? Nah itu awalnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah karena dianggapnya bukan dari golongan mereka ya, bukan dari jalur Ishak Yakub ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang peristiwa seperti ini juga menimpa kita ya. Kita minta A sama Allah diberi B, kan begitu ya. Seperti Bani Israel itu, mereka maunya nabi dari golongan mereka, Allah menguji nabi dari golongan yang lain. Nah, ini pun kita harus siap dalam situasi seperti itu ya. Kita minta A diberi B oleh Allah. Allah ingin menguji kita tetap beriman apa tidak kepada Allah. Jangan sampai kita ya, protes dan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa ini? Saya mintanya ini, kenapa diberikannya yang ini? Ya. Jadi itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepemimpinan, kita mintanya dipimpin sama ini, kok dikasihnya yang ini? Kan begitu ya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih tetap beriman kepada Allah atau tidak ya. Tugas orang beriman itu cuma dua. Kalau diberi sesuai keinginan ya bersyukur, kalau tidak sesuai keinginan ya bersabar, kan begitu ya. Jadi sabar saja ya. Satu saat nanti akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Allah ya, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Kalau ada orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah, Allah katakan fa innallaha sari'ul hisab. Allah itu amat cepat hisabnya. Artinya Allah akan memberikan balasan atas perbuatan tersebut dan menghisabnya ya. Jadi kalau kita ingkar dengan ayat-ayat Allah ya, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekalipun syariat Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis belum bisa diberlakukan 100% ya, jangan sampai membuat kita mengingkari kebenaran isinya gitu ya. Kan kita ini kan syariat Islam kan belum bisa diberlakukan 100% kan begitu ya. Jangan sampai gara-gara belum bisa diberlakukan kemudian kita mengingkarinya. Kita tetap harus mengimani itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang belum bisa diberlakukan secara totalitas kan begitu ya. Tapi dalam hati kita tetap harus mengimaninya dan ada keinginan untuk mengamalkannya kan begitu. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian berikutnya kata Allah, fa in hajjuka, kalau mereka ya, orang-orang yang diberi Alkitab mendebat kamu ya, Allah mengatakan kepada Rasulullah, kalau mereka mendebatmu, fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an, katakan saja saya dan orang-orang mengikuti saya menyerahkan diri kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mendebat ya, tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Rasulullah ya, kita katakan saja kepada mereka kami berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang lagi ramai di India itu ya, Masya Allah ya, pejabat negara di sana ya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Akhirnya India sekarang dihukum oleh negara-negara Islam. Duta besarnya dipanggil, Arab Saudi memberikan peringatan keras, Kuwait memberikan peringatan keras ya. Semua memboikot produk-produk dari India gitu ya.
Gara-garanya apa? Mereka menghina Rasulullah SAW terang-terangan di hadapan umum. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian Allah mengatakan wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada ahlul kitab dan al-ummiyin. Kita ingat dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah pada saat berdakwah itu yang dihadapi itu dua kelompok. Pertama ahlul kitab, yang kedua kaum musyrikin. Ahlul kitab itu mereka yang sudah beragama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau kaum musyrikin, kalau di sini bahasanya al-ummiyin, ya. Orang-orang yang ummi tidak bisa baca tulis, maksudnya mereka tidak diberi kitab. Siapa mereka? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin Mekah itu, ya. Ya, itu yang dihadapi Rasulullah, kaum musyrikin dan ahlul kitab. Nah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah mengatakan kepada dua kelompok ini, kepada ahli kitab dan juga kepada kaum musyrikin, "A'aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam?" Ya. Makanya dalam sejarah kita juga melihat, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkirim surat gitu, ya, kepada para pembesar atau pemimpin negara-negara lain, ya, kepala suku, ya, ditawari untuk masuk Islam, ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat selanjutnya, fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka mau masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, kalau mereka tidak mau, maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, tugasmu hanya menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya, ya. Kalau zaman sekarang itu seperti yang suka berdakwah kepada mereka Dr. Zakir Naik, ya, salah satunya kan begitu, ya. Beliau mengadakan seminar terbuka, kemudian semua agama apapun diundang, ya. Kemudian beliau menyampaikan dakwahnya dan siap berdialog, kan begitu, ya. Dan subhanallah kita banyak melihat gitu, ya, dalam video-video beliau banyak orang-orang yang non Islam mendapatkan hidayah di forum kajiannya Dr. Zakir Naik, ya. Banyak yang mendapatkan hidayah akhirnya masuk Islam, ya. Jadi tugas kita itu hanya menyampaikan. Masalah mereka menerima atau tidak itu urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang perlu dipahami bahwa sebagaimana dalam tafsir yang dijelaskan, ya, nabi-nabi yang lain selain Rasulullah SAW, mereka diutus hanya untuk umatnya. Rasul mengatakan, ya, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itu ila nasi ammatan. Bahwasanya seorang nabi hanya diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia, ya. Nabi sebelum Rasulullah, ya, ajarannya hanya berlaku di zamannya, kitab sucinya hanya berlaku di zamannya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dibawanya itu berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, ya. Itu bedanya antara, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan nabi-nabi yang lain, ya. Di dalam tafsir yang dijelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada para raja dan beberapa kelompok orang baik dari kalangan bangsa Arab ataupun non-Arab, baik yang pandai membaca ataupun yang tidak pandai membaca. Mereka semua diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, bu'itsu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus kepada seluruh umat, baik yang berkulit merah ataupun berkulit hitam. Jadi Rasulullah itu berdakwah kepada
semua umat manusia, ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 158 juga Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Qul, katakan wahai Muhammad. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah. Aku adalah utusan Allah ilaikum jami'a, kepada kalian semua. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul untuk semua umat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, pelajaran pentingnya buat kita berdasarkan ayat ini adalah tugas kita itu hanya mengajak, tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan menentukan hasil. Termasuk kepada saudara-saudara kita sendiri sesama umat Islam, ya. Kalau kita melihat mereka masih berada dalam kebodohan, sesuatu yang belum sesuai dengan syariat, tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya mengingatkan. Jangan terbebani dengan hasilnya. Mereka mau atau tidak, berubah atau tidak, itu urusan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu emosi, tidak perlu tersinggung, ya. Apalagi sampai tidak mau berteman, memutus silaturahim, itu tidak boleh, ya. Jadi tetap kita berinteraksi dengan mereka sambil tetap terus mengingatkan dan mengajak mereka kepada kebaikan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini saja untuk hari ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan nanti insya Allah 2 pekan yang akan datang. Jadi kita setiap Jumat genap, ya. Setiap Jumat genap. Gitu nggih Pak Gatot nggih? Ya, setiap Jumat genap, ya. Karena dibarengkan dengan aktivitas saya di Masjid Al Muslimun ngeplak, ya. Jadi saya di Al Muslimun itu setiap Kamis malam Jumat genap, ya. Jadi 1 bulan 2 kali, ya. Setiap Jumat genap. Baik, kemudian yang bertugas selanjutnya untuk 2 pekan yang akan datang, ada berapa ayat ini? 1, 2, 3. Ya, kita membahas 3 ayat, berarti ya 3 orang, ya. Ya. Yang pertama ibu-ibu dulu, ya. Ladies first, ya. Ladies first. Ya. Ibu Lina, ya. Bu Lina, siap-siap nggih? Jenengan ayat 18. Ya. Yang berikutnya bapak-bapak, anak-anak ini. Ini bapak-bapak apa anak-anak ini? Daftar santri. Oh, semuanya santri, ya. Oh, bapak-bapak dulu, bapak-bapak, ya. Pak Anwar. Ya, Pak Anwar ayat 19. Kemudian anak-anak yang hadir, anak-anak udah gak ada, ya. Ya. Ya, kembali lagi ke ibu-ibu aja. Ya. Ibu Riris. Ya, ayat berapa itu? 20. Ya, Ibu Riris ayat 20. Baik, itu yang bertugas. Kalau yang dapat tugas tadi berhalangan, seumpamanya cepat mencari penggantinya, ya, mendelegasikan kepada temannya yang bisa hadir, ya. Barangkali jenengan pas 2 pekan yang akan datang ada urusan sehingga tidak bisa hadir, cepat cari penggantinya, ya. Tugasnya dilimpahkan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.